Selamat pagi anak-anak. Semoga semua sehat ya. Anak-anak, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu mengajak kalian untuk kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, di masa pandemi ini kita harus selalu mencegah penyebaran COVID dengan cara selalu menggunakan masker saat keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah tentang tema 4, subtema 1, pekerjaan sehari-hari. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah menyimak video tentang pelestarian alam yang diberikan melalui WA Group tentang pelestarian alam, siswa mampu menilai tokoh yang ada di dalam cerita. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran yang dikirim melalui WA Group tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, setelah menyimak video pembelajaran yang dikirim melalui WA Group, siswa mampu mendeskripsikan tokoh-tokoh melalui gambar dan tulisan. Yang keempat, menggunakan diagram Venn, siswa mampu mengembangkan laporan tentang jenis-jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan. Yang kelima, setelah berdiskusi melalui WA Group kelompok, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang keenam, setelah berdiskusi melalui WA Group kelompok, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang didapat. Dengan mempelajari pelajaran kita hari ini, kita dapat mengambil nilai-nilai positif yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, kita mulai dengan pelajaran kita hari ini. Ibu mau bertanya, anak-anak, apakah itu pekerjaan? Pekerjaan adalah kegiatan yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau pekerjaan ibu apa, anak-anak? Pekerjaan ibu adalah seorang guru. Tugasnya adalah mengajar di kelas. Seorang guru memberikan ilmu dan pengetahuan. Nah, tentang pekerjaan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang seperti petani, nelayan, dan sebagainya. Dan pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti dokter, polisi, sopir, dan lain-lain. Itulah contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Dari pekerjaan di atas, anak-anak, ada juga seorang pedagang. Pedagang biasanya di pasar. Di pasar inilah terjadi suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang satu, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi adalah usaha manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang bernilai ekonomi tinggi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Yang ketiga, kegiatan konsumen adalah
kegiatan ekonomi yang bersifat mengurangi atau menghabiskan manfaat dari kegunaan hasil dari produksi, baik berupa hasil dari produksi atau jasa. Nah, bagaimana anak-anak, sudah paham? Selanjutnya, coba perhatikan lingkungan sekitar kalian. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang ada di sana? Nah, anak-anak, coba perhatikan yang Ibu ceritakan tentang kakek Lani. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Udara di sana sangat sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani dikelilingi kebun teh. Oleh karena itu, kakeknya sering mengajaknya berjalan mengitari kebun teh di sekitar rumahnya. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi. Nah, untuk memahami, silakan kalian baca bacaan yang sudah Ibu kirimkan lewat WA Group. Silakan dibaca ya anak-anak. Apakah anak-anak sudah paham? Setelah membaca teks Lani tadi, itu anak-anak menjadi paham. Tak heran tanaman teh dekat rumah kakek tumbuh dengan subur. Banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Nah, silakan anak-anak amati gambar yang sudah Ibu kirimkan. Ada beberapa tahapan penanaman teh. Tahapan pertama adalah tahapan penanaman teh. Yang kedua, tahapan pemetikan teh. Yang ketiga, tahapan pengeringan teh. Yang keempat, tahapan pengemasan teh. Nah, setiap tahapan yang kita konsumsi harus kita jaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman yang ditanam adalah sumber daya alam yang harus dijaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebih akan merugikan kita. Nah, coba apa saja upaya kita untuk melestarikan lingkungan? Nah, upaya kita untuk melestarikan lingkungan adalah 1. Melakukan reboisasi. Yang kedua, menanam kembali sebanyak-banyaknya pohon. Yang ketiga, mencegah terjadinya pencemaran air. Lalu yang keempat, penghijauan di daerah aliran sungai. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Bagaimana, sudah bisa paham anak-anak? Nah, anak-anak, mari kita sama-sama menyimpulkan bahwa apapun suatu pekerjaan kita, mari kita mengambil nilai-nilai positif dari pekerjaan tertentu. Untuk memperdalam materi, silakan anak-anak mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu bagikan. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya anak-anak. Sampai jumpa.